Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan secara seragam dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah. Pemotongan transfer ke daerah atau TKD yang dilakukan secara dipukul rata, berisiko menekan daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Ketika pemotongan dilakukan tanpa diferensiasi, daerah dengan pendapatan asli daerah yang kecil akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki kekuatan fiskal tinggi. Akibatnya, ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas, terutama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. TKD ini kan memang sudah jadi instruksi dari pusat yang harus dijalankan, maka transfer ke daerah itu pasti akan sudah dipotong dan akan berpengaruh khususnya pada daerah-daerah yang PAD-nya kurang dari 50%. Kalau Kota Malang mungkin masih aman karena PAD-nya kan sudah 50% ke atas. Tapi begitu ke kabupaten-kabupaten yang PAD-nya kurang dari 50% itu pasti pengaruhnya akan sangat signifikan. Karena banyak kabupaten, kota itu yang memang cukup bergantung dengan transfer dari pusat. Nah, itu yang mungkin hal yang belum dipertimbangkan di dalam konteks pemotongan TKD sehingga kemudian dipukul rata, jadi semuanya dipotong. Padahal ada kondisi di mana kabupaten-kabupaten tertentu itu yang memang sangat bergantung pada transfer dari pusat. Gitu. Dampak paling nyata terlihat pada sektor layanan publik. Bidang pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan berpotensi mengalami penurunan kualitas, baik melalui pengurangan program maupun terbatasnya layanan. Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin dianggap sebagai langkah efisiensi. Namun dalam jangka panjang, hal tersebut berisiko melemahkan fondasi pelayanan publik di daerah. Kualitas layanan pasti akan terimbas dan tentu juga akan mengganggu hal-hal yang cukup signifikan. Misalnya pemerintah pusat di beberapa hal tertentu itu mendorong inovasi. Tapi dengan TKD yang dipotong itu akan sangat tidak memungkinkan untuk melakukan inovasi. Bahkan ada satu bidang itu yang anggarannya di salah satu kabupaten tertentu itu anggarannya cuma 75 juta. Satu bidang. Ngapain dengan uang 75 juta gitu? Sangat kecil untuk melaksanakan hal-hal yang cukup strategis. Itu yang mungkin perlu dievaluasi ya, kalau bisa memungkinkan untuk dievaluasi. Karena akan sangat mengganggu tidak hanya layanan, tapi juga program prioritas di daerah juga akan terganggu. Inovasi-inovasi pasti tidak akan jalan karena inovasi membutuhkan anggaran dan pasti akan berdampak jangka panjang ini. Fenomena ini juga memunculkan indikasi terjadinya resentralisasi fiskal, di mana kewenangan dan sumber daya yang sebelumnya didistribusikan ke daerah mulai kembali terpusat. Padahal, semangat desentralisasi bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi tersebut pun ikut tereduksi. Ke depan, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara lebih proporsional. Pendekatan berbasis kondisi masing-masing daerah menjadi penting agar tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar. Efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara prioritas nasional dan keberlanjutan pembangunan di daerah.